Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma. Yang saya hormati Bapak dosen Bapak Muhammad Gilang Ardela Mubarak MA selaku pengampu mata kuliah Khatul Kutub. Saya Muhammad Ashori dengan NIM 2312101141. Saya akan membacakan kitab Ushul Tarbiyah, yaitu pada halaman 80. Bismillahirrahmanirrahim. Mab'usus tsani ta'limu wa ta'allumu. Pembahasan kedua. Ta'allimu wa ta'allumu, pendidikan dan pembelajaran. Nah, jadi pendidikan adalah upaya sistematis untuk membimbing dan mengarahkan proses pembelajaran. Jadi pendidikan ini melibatkan struktur dan kurikulum, metode pengajaran, dan penilaian untuk memastikan memberi pengetahuan dan keterampilan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Pendidikan juga seringkali terorganisir dalam institusi-institusi seperti sekolah dan universitas, namun juga meliputi pendidikan informal yang terjadi di luar kelas seperti dalam keluarga, komunitas, dan tempat kerja. Dan selanjutnya itu pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pelajaran. Studi atau pelajaran hal ini melibatkan institusi aktif antara peserta didik dengan materi yang dipelajari, baik melalui eksperimen, observasi, diskusi, atau refleksi. Pembelajaran juga tidak hanya di lingkungan formal seperti sekolah, universitas, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa juga melalui pengalaman pribadi. Terus awalan mafhuma. Al ilmu naqisun jahli. Pengetahuan kebalikan dari ketidaktahuan. Wal ilmu huwa idraku syai'i bihaqiqatil idrakan jaziman. Pengetahuan, pemahaman yang jelas tentang sesuatu. Jadi pemahaman yang jelas tentang sesuatu ini merujuk pada tingkat pengetahuan, pengertian, dan kesadaran yang mendalam mengenai subjek atau topik-topik tersebut. Jadi hal ini mencakup kemampuan untuk mengurangi informasi, menarik kesimpulan yang tepat, dan menghubungkan berbagai konsep atau faktor-faktor yang terlibat dalam subjek tersebut. Jadi pemahaman yang jelas bukan hanya tentang memiliki informasi yang banyak, tetapi juga tentang kemampuan untuk mengintegrasikan, menganalisis, dan menerapkan pengetahuan tersebut secara efektif dalam ketentuan yang relevan. At-ta'allimu ikhtassa bima yakuna bitaqririn wa taksirin hatta yahsula minhu asaru fi nafsil muta'allim. Pelajaran ajaran dibatasi pada apa yang diulang-ulang dan diperbanyak hingga menimbulkan akibat pada jiwa pembelajaran. Jadi hal ini bertujuan untuk menciptakan
efek yang berkelanjutan dalam perkembangan pemahaman dan keterampilan siswa. Dengan mengulang-ulang, siswa memiliki kesempatan untuk menguatkan dan menyempurnakan pemahaman mereka atas materi yang telah disampaikan. Jadi mengulang juga membantu dalam menginternalisasi informasi. Jadi harus diulang-ulang ini jadi biar pemahaman itu kuat dan tidak biar langsung masuk. Nah, i'lamu ikhtassa bima kana bi ihbari syari'in. Jadi pengajar atau guru atau dosen ya, seorang yang diperuntukkan untuk memberikan sebuah berita atau ilmu yang tepat. Jadi mereka bukan hanya memberikan ilmu tetapi juga sebagai pembimbing, motivator. Nah, contoh teladan bagi motivator, contoh teladan bagi para pelajar atau mahasiswa. Nah, selain itu juga guru atau pengajar atau dosen juga berperan dalam membentuk nilai-nilai moral dan etika pelajar atau mahasiswa. Membantu pelajar mengembangkan keterampilan sosial dan mempersiapkan pelajaran untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan. Terus at-ta'allumu huwa aksibu ma'lumatin aw maharatin bijahdi jatiyin yabzaluhul muta'allimu au bi musa'adatin kharijatin kal muallimi. Nah, jadi belajar memperoleh informasi atau keterampilan melalui pembelajaran sendiri dengan bantuan orang lain seperti guru. Jadi belajar adalah proses di mana seorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, pemahaman atau sikap baru melalui pengalaman. Nah, studi atau pengajaran, proses belajar. Nah, proses belajar dapat terjadi seperti di sekolah, di rumah, kampus, atau melalui pengalaman hidup lainnya lah. Ya, di pondok juga termasuk gitu. Ada beberapa gaya belajar yang berbeda di mana orang dapat menyerap informasi. Jadi bukan hanya dengan belajar di sini. Jadi dengan misalkan melalui pendengaran, penglihatan, pengalaman langsung atau melalui diskusi dan interaksi dengan orang lain atau guru ya. Belajar juga bukan hanya tentang menghafal atau menguasai keterampilan, tetapi juga tentang memahami konsep-konsep yang lebih dalam. Hal ini juga melibatkan proses refleksi diri untuk memahami bagaimana informasi baru tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi belajar ini kadang ya bukan hanya di sekolah, bukan hanya di kampus, kadang di luar juga kita belajar. Misalkan kita ada contoh dalam etika pergaulan dengan teman atau dengan yang lebih tua gimana gitu. Itu sama aja belajar dan jadi itu juga ilmu belajar, bukan hanya di kelas, bukan. Nah, baiklah, di sini saya akan sedikit membahas tentang nahwunya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, al-mub'asu, kenapa dibaca al-mub'asu? Karena al-mub'asu kedudukan menjadi mubtada. Adapun mubtada itu
mubtada al ismul marfu' alal awamil lafdiyatun. Nah, isim yang dibaca rofa yang terbebas dari amil lafdiyah. Nah, jadi isim yang dibaca rofa yang terbebas dari amil lafdiyah. Terus asaniu, kenapa dibaca nu? Karena jadi sifat dari mana? Sifat dari bab asu. Nah, jadi asaniu ini naat, manutnya mana? Maka al asu. Nah, adapun dalam kitab Jurumiyah, anna tutabi'u liman uti birabihi wa nasbihi wa hafdihi wa ta'rifi wa tangkarihi. Jadi sifat itu tapi anut sama manutnya, binaat manut sama maat manut ke manut. Nah terus at-ta'limu. Nah, at-ta'limu kenapa dibaca ta'limu? Karena kedudukannya menjadi khobar. Apa itu khobar? Adapun khobar al-ismu marfu' musnadu ilaihi. Jadi isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada. Nah, jadi isimnya ini mubtada ini khobar ini isim yang disandarkan pada mubtada. Nah, jadi jika mubtadanya rofa, jadi khobarnya juga rofa. Jadi saling terkaitan. Nah, terus wa ta'allumu. Nah, adapun huruf atop dalam kitab Jurumiyah yaitu wa huruful atfu asaratun wa hiya wal wawu wal ba wa summa wa au wa am wa imma wa bal walakin wala wa hatta. Nah, jadi huruf atop ini dalam kitab Jurumiyah terdapat 10. Nah, yang ada di wa ta'allumu ini atopnya itu huruf wawu. Nah, terus di sini ada bi akhbari syari'in. Nah, bi akhbari syari'in ini jadi mudhof dan mudhof ilaih. Mana mudhofnya syari'in, mana mudhof ilaihnya bi akhbari. Nah, terus ada di sini lagi ada yabdaluhu. Nah, yabdaluhu ini kedudukannya menjadi maf'ul. Nah, di sini yabdaluhu ini kedudukannya menjadi maf'ul. Terus al-muta'allimu. Nah, al-muta'allimu ini kedudukannya jadi fa'il. Nah, fa'il. Nah, ada juga di sini yasula. Nah, hatta yasula. Nah, yasula ini hatta yasula. Yasula ini kalimat fi'il mudhari. Nah, yasula ini jadi kalimat fi'il mudhari. Nah, adapun fi'il mudhari ini dalam kitab Jurumiyah, dalam kitab Jurumiyah wal fi'il mudhari alladzi lam yatasil bari syai'un. Fi'il mudhari Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf bila ada salah kata atau penyebutan, karena saya juga masih belajar nih. Jadi kalau saya mohon maaf jika ada kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.